Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam. Selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dalam obrolan santai edisi Ramadan 1447 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh ampunan, rahmat, dan juga keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa menjadi teladan bagi umatnya. Sahabat BP Batam, bulan Ramadan kerap kita jadikan sebagai bulan peningkatan ibadah. Namun juga lebih dari itu, Ramadan turut berperan sebagai membentuk kepedulian kita bagi sesama. Di episode kali ini kita akan membahas tema penting yaitu Ramadan, bulan peningkatan kesolehan sosial. Dan telah hadir bersama dengan kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita terkait tema tersebut. Langsung saja kita sambut Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam, Ustadz Habib Soleh MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz hari ini? Semangat? Semangat. Masih berpuasa lancar insya Allah ya Ustadz ya. Ustadz, itu sudah saya sampaikan temanya, mungkin bisa langsung disampaikan tausiah terkait tema tersebut kepada sahabat BP Batam. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Kepada seluruh sahabat BP Batam yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami sedikit memberikan tausiah berkaitan dengan kesalahan sosial, kebaikan yang bersifat universal. Kata Rasulullah, "Man la yarham lam yurham." Barang siapa yang tidak bisa memiliki rasa empati, rasa kepedulian terhadap sesama, terhadap umat manusia, maka kata Rasulullah, itu lam yurham. Penduduk langit, terkhusus Allah bersama malaikat-malaikat rahmat itu tidak akan memberikan kasih sayang kepada siapapun yang di dalam hatinya tidak memiliki kasih sayang. Jadi Ramadan bukan hanya sekedar bulan untuk beribadah puasa. Ramadan, bulan suci Ramadan itu juga bulan yang difungsikan untuk senantiasa bisa berbagi. Di bulan suci Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memberikan yang terbaik kepada sesama, terkhusus mustahik-mustahik yang ada di Kota Batam ini. Ada satu peristiwa di mana banyak sekali ulama-ulama yang meningkatkan kesalehan utamanya berbagi kepada sesama muslim yang membutuhkan, itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Mungkin seperti itu Mbak penjelasan dari bulan Ramadan, bulan untuk meningkatkan kesalehan sosial. Luar biasa sekali. Ustadz, ada pertanyaan terkait tema tersebut. Tentunya di bulan suci Ramadan ini banyak sekali sahabat BP Batam yang berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadahnya, baik itu mengaji, bertadarus, kemudian juga meningkatkan sholat-sholat sunnahnya. Dan selanjutnya ada seseorang yang ibadah individualnya tuh full nih Ustadz. Wah, tadarus sampai 30 juz diulang-ulang setiap hari, misalnya seperti itu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya tuh masih kurang peduli terhadap kehidupan sosialnya Ustadz. Mungkin tetangganya, teman-temannya, atau mungkin keluarga besarnya, seperti itu. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu, makna sosial dalam puasa orang tersebut itu masih kurang dipahami Ustadz? Iya, siyogyanya tatkala kita meningkatkan ibadah fardiyah, bisa saja sholat, bisa saja haji, bisa saja umroh ataupun apa, itu adalah ibadah yang bersifat pribadi. Tapi ada ibadah yang memiliki dimensi sosial, yaitu zakat, yaitu infak. Allah sebenarnya
ini sudah menegur kita. Kata Allah dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin. Kata Allah, Allah berfirman yang artinya tadi, berilah infak, keluarkanlah infak, zakat, bisa saja sedekah kepada umat yang membutuhkan sebelum nyawa itu kembali diambil oleh yang empunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka calon nyawa tatkala kita akan diambil kelak, itu nyawa kita akan berkata kepada Allah atau kepada malaikat, berilah aku sedikit waktu, tatkala kematianku ini bisa diundur, maka aku akan bersedekah, aku akan melakukan kebaikan. Nah, ayat ini itu mendorong kepada kita untuk meningkatkan. Selain ibadah yang bersifat individu, kita dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik. Bisa saja dari sisi zakat, infak, sedekah kepada sesama. Jadi ibadah sosial, memberikan yang terbaik dalam bentuk barang, uang kepada sesama, itu dalam konsep Islam memiliki tempat yang sangat tinggi. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam fatwa majmu' fatwanya mengatakan, "Lau kanal Islam bunya ala shalah wa zakah wa qad kafa." Kata Ibnu Taimiyah, jikalau Islam, beliau berandai-andai, hanya dibangun salat dan zakat, itu sudah cukup. Ini menunjukkan betapa konsep dari sisi sosial yang bernama zakat itu sangat tinggi peranannya untuk menentaskan permasalahan-permasalahan sosial terkhusus yang ada di kota Batam ini. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya ada hubungan yang kurang baik, katakanlah dengan tetangga, kemudian kita mau berbagi, itu pasti ada rasa sungkan. Kemudian juga ada perkataan yang mengatakan bahwa jika memang sudah tidak bisa lagi bersilaturahmi, baiknya menghindar. Kan ada juga tuh Ustadz yang perkataan seperti itu. Nah, baiknya itu bagaimana Ustadz dalam konsep berbagi ini? Apakah kita menghindar untuk menghindari konflik dan mungkin juga dosa-dosa lainnya, atau ya kita lapangkan hati kemudian juga kita berbagi saja, tapi nanti takutnya ada perasaan gak ikhlas nih Ustadz. Nah, saat mau berbagi nih, gimana tuh Ustadz? Jadi Islam sudah menuntun kita, saudara itu memang terbagi. Pertama ada namanya saudara nasab. Saudara nasab itu adalah saudara yang dari sisi persaudaraan itu ada keturunan. Katakanlah saya kakak, mbak itu adik saya. Itu dalam Islam saudara nasab. Itu harus dijaga. Kemudian yang kedua itu adalah al-ukhuwah fiddin, persaudaraan yang diikat dari sisi agama, dan itu lebih kuat, ya, itu lebih kuat. Yang ketiga, persaudaraan al-ukhuwah al-basyariyah. Nah, al-ukhuwah al-basyariyah ini penting. Kita sebagai seorang muslim itu harus menyadari betapa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak diperkenankan, ya, dengan tetangga itu kurang baik. Kita harus rebutan salah, ya. Mungkin dalam kehidupan kita ada mungkin perkataan kita qauliyah atau hauliyah kita dari sisi perbuatan itu yang pernah menciderai hati tetangga. Nah, di bulan suci Ramadan ini itu kita harus memperbaiki itu semuanya. Kita harus berubud salah. Karena apapun cerita, yang namanya tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita setelah keluarga satu rumah. Maka Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik dengan sesama, terkhusus tetangga. Tetangga ya Ustadz ya. Nah, itu dia sahabat BB Batam sudah terjawab. Jadi jika memang ada hubungan yang kurang baik, bisa kita perbaiki di momentum Ramadan ini. Semoga semakin mendapatkan berkah dan juga pahala ya Ustadz ya, dan juga melancarkan rezeki kita yang lain, mana tahu Ustadz. Betul. Itu dia sahabat BB Batam, sudah kita rangkum semua, pertanyaannya juga sudah dijawab dengan sempurna. Kami mengucapkan terima kasih Ustadz sudah hadir dan bergabung bersama dengan seluruh sahabat BB Batam yang menyaksikan. Dan tentunya juga sahabat BB Batam, jangan lupa apa? Klik tombol like, subscribe, dan juga share konten ini dan sebarluaskan tausiah ini
ke keluarga, ke teman-teman, ke komunitas, ke semua halayak ramai. Saya Rama Utari, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.